Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pemuda, teruna, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Awal terbentuknya keluarga dimulai dengan cinta kasih, saling menerima, dan saling memiliki. Ketika keluarga kita berada dalam situasi penuh tantangan di masa pandemi ini, kita dapat mengingat kembali cinta kasih yang pernah mengawali keluarga kita. Landasan kehidupan keluarga kita adalah cinta yang tulus dari Tuhan Yesus yang sanggup mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Sang Sumber Kasih yang sejati. Mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadi teladan kasih bagi tiap keluarga. Kami bersyukur karena kami pun boleh dikuatkan dalam mengarungi ombak kehidupan ini. Saat ini kami umat-Mu ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar ibadah ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 108, Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara berbalasan. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Aku mau bersyukur
Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, ini kami umat-Mu yang sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami siap mendengar suara Tuhan dan siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang berkarya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh dimampukan untuk hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, yang menyatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua orang yang lagi jatuh cinta, biasanya mereka mengucapkan kata-kata yang sangat puitis. Kata-kata yang memanjakan telinga. Kata-kata yang membuat hati berbunga-bunga. Pokoknya yang menyenangkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, menghadapi berbagai kenyataan hidup yang sulit, terkadang cintanya hilang dan yang tinggal jatuhnya yang membawa rasa sakit. Kata-kata puitisnya hilang, nada-nada merdunya diganti dengan nada-nada sumbang. Kalau dulu jalan berdua, lalu jalannya kurang rata,
kekasihnya bilang, hati-hati ya sayang. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya duri-duri kehidupan, kata-katanya mulai berubah menjadi lain. Matanya kemana aja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca Kidung Agung, maka kita akan dibawa masuk dalam nyanyian yang sangat puitis. Nyanyian dua orang kekasih antara laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan kata-kata cinta. Yang dipenuhi dengan rasa cinta yang kuat, yang tidak mudah luntur. Yang tidak berubah, tak terpisahkan. Ini adalah gambaran dari cinta Allah kepada umatnya, atau cinta Kristus kepada jemaatnya. Kita bisa membaca dalam Efesus pasal 5. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih yang seperti apa? Alkitab menyaksikan bahwa cinta kasih yang tanpa syarat. Cinta kasih yang tanpa balas. Mencintai atau mengasihi walaupun disakiti, ditolak, dan seterusnya. Seperti cinta yang Yesus tunjukkan di kayu salib. Cinta atau kasih agape. Yesus mau mati untuk menyelamatkan, walaupun atau sekalipun mereka tidak percaya dan menolak Dia sebagai Mesias. Itulah kasih yang tulus, kasih yang tanpa embel-embel. Jadi saudara, kasih yang tanpa syarat itu, yang Yesus tunjukkan itu, Dia mengasihi, Dia mencintai bukan karena kita baik, bukan karena Dia sangat memerlukan kita. Atau kalau kita mencintai bukan karena yang dicintai itu baik, bukan karena yang kita cinta itu cantik, bukan karena yang kita cintai, kita kasihi itu orang yang pernah melakukan kebaikan bagi kita sehingga kita merasa berhutang budi kepadanya. Kita mencintai atau mengasihi bukan karena dia kaya, punya pekerjaan atau masa depan yang menjanjikan. Karena mencintai hanya karena hal-hal yang seperti itu. Kalau satu saat dia hilang cantiknya, hilang baiknya, tidak lagi bekerja dan punya masa depan yang menjanjikan, maka cinta atau kasih kita tidak lagi ada dalam diri kita. Ini bukan pilihan bagi kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan cinta Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, cinta atau kasih agape adalah kasih yang tulus dari hati. Kasih yang tanpa alasan apapun. Kasih yang utuh.
kasih yang tidak setengah-setengah. Itulah kasih yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17 bacaan kita malam hari ini menggambarkan cinta kasih yang kuat antara dua orang yang saling mencinta. Sekalipun mereka berada jauh satu dari yang lain. Sekalipun banyak tantangan dan kesulitan yang mendera mereka, tapi cinta mereka tidak berubah. Ayat 16 bacaan kita menyebut, Sang Kekasih sebagai gembala yang berada di tengah-tengah ancaman dan tantangan alam yang ganas, yang setiap saat dapat meluruhkan cinta mereka. Bahkan juga digambarkan cinta keduanya seperti bunga bakung yang tumbuh di lembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bunga bakung itu tumbuh di antara semak-semak duri. Tapi dia tetap tumbuh dan memancarkan keindahan, bahkan tidak terkalahkan oleh semak dan duri itu. Cinta kedua kekasih ini adalah cinta yang tumbuh di tengah-tengah berbagai kenyataan yang sulit, di tengah-tengah ancaman alam, lembah dan duri yang ada di sekitarnya, namun tidak mengalahkan rasa cinta mereka yang kuat itu. Tidak merubah cinta mereka satu terhadap yang lain. Cinta kasih mereka tetap tumbuh subur di tengah berbagai tantangan. Dan itulah cinta yang tulus. Cinta bukan karena sesuatu. Cinta mereka menyatu dalam kata dan tindakan yang ditunjukkan oleh cinta Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam kata, tapi di atas kayu salib adalah bukti nyata tindakan kasih yang tidak berubah. Kasih walaupun dia ditolak, dia disakiti. Cinta Yesus adalah cinta agape, cinta yang tak berbalas. Dan dia sendiri dalam dirinya adalah cinta itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua cinta yang tulus, semua cinta yang murni itu bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara, hanya dengan melekat kepada sumbernya, maka kita bisa memancarkan kasih atau cinta yang tulus. Cinta yang kuat yang tidak terkalahkan oleh keadaan apapun. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-17 bacaan kita menggambarkan kekuatan cinta yang tetap sama, yang tidak kendor, yang tidak berubah, sekalipun realitas di dalamnya berubah. Ada susah senang, ada sehat sakit, dalam cukup maupun kekurangan, tidak mampu membuat cinta yang ada di dalam mereka berubah.
tidak mampu menghilangkan sukacita dan kasih yang ada di antara mereka. Karena mereka berpaut pada sumber cinta yang tepat, yaitu Tuhan. Cinta yang tulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan yang mendatangkan berbagai kesulitan ini, imbas dari pandemi COVID-19, ada banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ada banyak rumah tangga, keluarga yang berubah kasihnya, yang bergeser cintanya. Janji-janji manis yang dulu diucapkan tiba-tiba terlupakan. Ada sikap lemah lembut yang berubah menjadi petir dan geledek. Ada perhatian yang tiba-tiba hilang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam berita medsos beberapa hari yang lalu, saya melihat ada banyak wanita yang datang ke kantor agama untuk menggugat cerai suaminya. Karena tidak lagi memiliki pekerjaan, tidak lagi memiliki penghasilan, tidak lagi mampu untuk menghidupi keluarga. Ada juga banyak rumah tangga yang tidak lagi hidup damai. Ada banyak rumah tangga yang hancur karena masalah ekonomi. Ada keluarga-keluarga yang tidak lagi harmonis. Karena setiap orang menjadi egois, mau menang sendiri. Ada yang mau tinggal di rumah saja, ya. Tapi ada juga yang sudah bosan di rumah dan inginnya jalan-jalan keluar. Ada juga yang menjadi sensitif, baper, mudah tersinggung, lalu marah-marah bertengkar satu dengan yang lain, atau malah tidak saling berbicara. Nah, semua ini terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan mungkin. Karena kasihnya adalah kasih supaya, adalah karena kasih karena. Selama ini saya mengasihinya supaya dia juga mengasihi saya. Selama ini saya mengasihi karena saya sudah mendapatkan banyak kasih dari orang ini. Saya mencintainya karena dia cantik, dia banyak uang. Sehingga ketika semua itu hilang daripada kehidupan keluarga, maka yang terjadi yaitu tadi, berubah juga sikap kasihnya, ya. Karena alasannya atau dasar alasan mengasihi itu diletakkan pada tempat yang salah. Ya. Diletakkan pada kasih manusia yang rapuh, yang terbatas, yang mudah berubah. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengatakan
bahwa kasih yang tulus, kasih agape itu, ia ada dalam kehidupan ini. Bukan tidak mungkin untuk dihidupi dalam diri dan keluarga, dalam persekutuan kita. Kita bisa mencintai, kita bisa mengasihi dengan tulus. Kasih dan cinta kita bisa tidak berubah. Sekalipun ada banyak duri dan onak, ada banyak kesulitan yang menerpa kita. Jika saudara dan saya mau hidup dan meletakkan cinta kasih kita dalam kasih Kristus. Kasih yang tulus, kasih yang tidak berubah, kasih yang tak berbalas itu, yang sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Kasih yang mau merendahkan diri. Kasih yang mau repot. Kasih yang mau berkorban. Bahkan juga tersakiti. Itu pasti akan keluar, terpancar dari diri kita. Sikap, tindakan yang baik sebagai buah dari ketulusan kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, contoh yang sederhana. Pemerintah mewajibkan untuk setiap orang memakai masker kalau keluar rumah atau kalau ada bersama dengan orang lain. Ibu, Bapak, saudara-saudara, tindakan memakai masker adalah tindakan yang baik. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Untuk merawat kehidupan bersama. Tapi kalau pakai masker pun, ini sesuatu yang tidak nyaman. Kita harus berkorban. Karena kalau pakai masker, kita merasa pengap. Ketika berbicara juga tidak enak. Pakai masker dalam waktu yang lama pun akan mendatangkan aroma yang kurang sedap. Pakai masker sebenarnya tidak nyaman. Kalau suruh dipilih untuk pakai masker atau tidak, mungkin saya akan katakan lebih bagus tidak pakai masker. Tapi ini perbuatan atau tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu keluar dari kasih yang tulus. Untuk menjaga kehidupan bersama dengan orang lain. Dan ketika kita memakai masker, itu pengorbanan. Itu sikap dan tindakan kasih yang keluar dari diri kita. Menjadi contoh dan teladan bagaimana kebaikan itu dipancarkan dari kehidupan kita. Ada pengorbanan. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kasih yang tulus itu, yang perlu pengorbanan, yang mau tersakiti mungkin, yang mau merendahkan diri, yang mau direpotkan. Karena itu diperlukan dari kehidupan kita adalah kita mau menyatu dengan sumber kasih itu. Kristus adalah sumber kasih itu sendiri.
yang diperlukan adalah kita menyatu dengan Kristus, maka pasti kita bisa, pasti kita dimampukan untuk tetap mencintai dengan tulus dan tidak terkalahkan oleh keadaan apapun. Memampukan kita sehingga dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan, sekalipun kita didera dengan berbagai macam kesulitan dan persoalan kehidupan, tidak akan mengubah kasih kita dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada malam ibadah keluarga ini adalah mencintai dengan tulus. Mari kita hidup menyatu dengan sumber kasih, yaitu Kristus, sehingga kehidupan kita boleh memancarkan kasih yang tulus, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga dan persekutuan kami sebagai anak-anak-Mu. Syukur kami juga Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang mau mengajarkan dan menuntun kehidupan beriman kami, supaya hidup kami berbuah kebaikan-kebaikan yang memberkati kehidupan bersama dengan orang lain, tapi juga yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan boleh kami hidupi dalam setiap gerak layan dan kehidupan kami, di rumah, di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan, bahkan sebagai warga negara yang baik. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan. Mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup akibat pandemi COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul dengan ekonomi keluarga. Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar yang tepat. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka dengan kuat kuasa kasih-Mu, memberkati setiap sarana pengobatan yang mereka pakai. Kami berdoa ya Tuhan, bagi Ibu Ismiati Aritonang, bagi Bapak Willy Nayoan, Ibu Lis Juariah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Pang Yosias Welem, Ibu Songgi Gilan Hermanus, bagi Bapak Rega, bagi Ibu Hermina Sahulata, bagi Bapak Martin Sumampau, bagi Ibu Kurniati Tambunan, bagi Bapak Rensi Supusepa, bagi Bapak J. Pratasik, bagi Ibu Novita Adam, bagi Bapak Denny Adam, bagi Ibu Diaken Maria Simatupang, bagi Ibu Els de Fretes. Tuhan, biarlah Engkau menolong memberkati seluruh upaya pengobatan, dan tangan Tuhanlah yang mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami
yang sedang berada di dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa bagi Oma Poyoh Oleh. Kami berdoa bagi Ibu Kurniati Tambunan. Kami berdoa bagi adik Mirel Eluama. Kami berdoa bagi Pendeta Hatumesen Tapilatu. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, semangat, agar dalam masa-masa pemulihan mereka sungguh merasakan kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Bapa Surgawi, doa kami juga bagi seluruh warga Jemaat Nasaret bersama dengan keluarga, anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan memberkati, menjaga, memelihara di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan, berikanlah kesehatan, keselamatan bagi semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh aktivitas pelayanan, kesaksian melalui peribadatan yang dilakukan oleh Jemaat Nasaret. Tuhan berkenan memberkati, agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan beriman jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para dokter, perawat, mereka yang bekerja siang dan malam untuk menyembuhkan para pasien yang ada di rumah-rumah sakit. Karuniakan mereka kesehatan dan keselamatan, bahkan Tuhan lindungi keluarga-keluarga mereka, sehingga dengan tangan kasih Tuhan yang hadir lewat perawatan, pelayanan para dokter, ada banyak orang yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam bekerja dan mengupayakan stabilitas ekonomi, juga dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan karuniakan hikmat-Mu, sehingga juga bersama dengan seluruh warga negara kami juga boleh berupaya untuk merawat kehidupan bersama yang Tuhan anugerahkan ini. Bapa di sorga, kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat dan sangat mengerti akan kehidupan dan pergumulan setiap keluarga. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menolong setiap kami yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagaimana yang difirmankannya di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini, agar dapat digunakan bagi pelayanan kasih bagi sesama kami. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 2 September 2020. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi, Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2020 pukul 19 WIB secara virtual atau aplikasi YouTube dengan pelayan firman Pendeta Henry B.J. Yakob. Tema ibadah sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ibadah syukur HUT ke-61 Pelkat PA GPIB
pada Minggu 6 September 2020 pukul 10 WIB dalam ibadah Minggu Jemaat akan dilaksanakan juga dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayan Anak GPIB secara virtual melalui aplikasi YouTube. Tema ibadah Anak GPIB taat dan menjadi berkat, dan subtema Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Pembinaan calon pengurus Pelkat 2020 sampai 2022 dan pelayan PA PT antar waktu GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pembinaan bagi calon pengurus Pelkat 2020 sampai 2022 dan pelayan PA PT antar waktu akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2020 jam 19 sampai 21.30 WIB. Sabtu 5 September 2020 jam 9.30 sampai 17 WIB. Dan Minggu 6 September 2020 jam 13 sampai 17.30 WIB. Pembinaan akan dilakukan secara daring dengan menggunakan platform Zoom. Mohon partisipasi seluruh calon pengurus Pelkat dan pelayan PA PT dalam pembinaan ini. Mengingat bahwa keikutsertaan lengkap dalam seluruh materi bina ini merupakan salah satu syarat administratif untuk menjadi pengurus Pelkat dan pelayan PA PT antar waktu sebagaimana ditentukan dalam Juklak Majelis Jemaat GPIB Nazaret dan Juklak Majelis Sinode GPIB. Pelayan firman malam ini Pendeta Betsy Endun, Pendeta Gereja Masehi Injili Timor. Kepada pelayan firman, tim live streaming, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Hiduplah senantiasa dalam cinta kasih yang tulus, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya melahirkan berbagai-bagai kebaikan. Kita bernyanyi bersama di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit,
Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus selama-lamanya.